Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak kelas 4 semuanya. Hari ini Pak Res akan memberikan materi tentang gaya. Materi tentang gaya diawali dari pengertian gaya. Kemudian nanti di cakupan materinya akan dilanjutkan dengan jenis-jenis gaya serta pengaruh gaya dalam kehidupan sehari-hari. Baik, kita mulai anak-anak. Pengertian gaya seperti yang sudah kita pelajari di kelas. Ayo diingat lagi. Dengan gerakan tangan kita tentunya akan lebih mempermudah mengingat apa itu pengertian dari gaya. Gaya adalah tarikan atau dorongan. Itulah yang disebut sebagai pengertian gaya. Pengertian gaya aplikasinya dalam kehidupan sehari-hari sangat banyak. Sebagai contoh, satu kegiatan saja ketika kalian memasuki kelas ini, kalian akan memberikan gaya berupa tarikan ketika membuka sebuah handle pintu, kemudian juga berupa dorongan. Itu adalah salah satu contoh gaya dalam kehidupan sehari-hari. Baik, setelah pengertian, maka kita akan mempelajari tentang jenis-jenis gaya. Masih ingatkah kalian jenis-jenis gaya yang sudah kita pelajari? Ada gaya otot, ada gaya magnet, ada gaya pegas, ada gaya gravitasi, ada gaya listrik statis. Tugas kalian mengingat kembali dan mencari kegiatan dalam kehidupan sehari-hari yang menunjukkan jenis gaya-gaya tersebut. Kemudian selanjutnya anak-anak diingat kembali, yaitu tentang pengaruh gaya terhadap benda. Gerakan tangannya untuk mempermudah mengingat sebagai berikut. Ayo kita ikuti. 5 pengaruh gaya terhadap benda. 1. Menyebabkan benda diam menjadi bergerak. 2. Menyebabkan benda bergerak menjadi diam. 3. Mengubah kecepatan benda. 4. Mengubah arah benda. Dan yang kelima, mengubah bentuk benda. Baik, akan kita coba satu persatu. Ini adalah contoh gaya dapat mengubah benda diam menjadi bergerak. Ketika saya memberikan gaya pada benda ini, maka benda ini akan bergerak. Demikian contohnya. 1. Benda diam menjadi bergerak. Kemudian yang kedua, benda bergerak menjadi diam. Benda ini diam, kemudian saya berikan sebuah gaya, nanti akan bergerak dan akan diam lagi. Diam, bergerak, diam. Sebabkan karena ada gaya gesek. Kemudian yang ketiga, menyebabkan benda berubah kecepatan. Jadi semacam ini. Ketika saya memberikan gaya di awal ini sekian, kemudian saya menambah gayanya, akan semakin cepat. Saya ulang lagi. Mengubah kecepatan benda. Kemudian selanjutnya, mengubah arah benda. Mengubah arah benda, sebagai contoh, saya memberikan gaya benda ini, bola ini. Kemudian sebagai contoh ini manusia yang memberikan gaya lanjutannya, yaitu seperti ini. Ketika tadi saya memberikan gaya ke sana, kemudian ini contohnya tadi memberikan gaya umpan, maka dia akan berubah arah. Atau lebih jelasnya, kita berikan contoh, mohon bantuannya Mas. Jadi nanti tolong dibedakan, yang pertama ini bergerak menjadi diam, nanti ditangkap Mas. Bawa sini lagi.
Kalau nanti tolong ditamplek ya Mas ya, ke arah sini kayak kita bermain tenis meja. Ini adalah berubah arah. Saya ulang sekali lagi, berubah arah. Oke. Ini yang disebut sebagai gaya dapat mengubah arah benda. Kemudian yang terakhir adalah gaya dapat mengubah bentuk benda. Gaya dapat mengubah bentuk benda, ini contohnya lembaran kertas ini yang sudah tidak terpakai ini. Kemudian saya berikan gaya akan berubah bentuknya. Semula lembaran menjadi gulungan seperti ini. Nah, anak-anak, demikian tentang pengaruh gaya terhadap benda, jenis gaya, dan pengertian gaya. Mudah-mudahan kalian bisa mencoba kembali di rumah dan membuat sebuah kesimpulan atas apa yang kita lakukan hari ini dalam pembelajaran tentang gaya hari ini. Terima kasih. Semangat belajar. Walaupun belajar di rumah online, tetap harus belajar. Jangan lupa sholat 5 waktu dan sholat sunat yang lainnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.